Film ini berjudul The Doctor Good yang menceritakan tentang kesuksesan sebuah rumah sakit ternama dalam usaha transplantasi wajah antara Molly dan Karen. Film ini syarat makna dan hikmah yang mengajarkan kita tentang kecanggihan sebuah teknologi dan arti sebuah keikhlasan seorang ibu dalam memberikan kehidupan baru dan masa depan yang baik kepada orang lain. Simak ya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Thanks for watching. Wajah perempuan ini sangatlah menyeramkan, seperti segumpal permen karet. Namanya Molly. Karena ketika waktu masih kecil, Molly sangatlah nakal. Dia mencuri pistol ayahnya. Dan Molly pun tidak sengaja melukai bagian wajahnya. Dan berakibat sangat fatal. Dia kehilangan banyak kerangka dan juga soft tissue. Sudah melakukan operasi sebanyak 11 kali. Dan hasil operasi baru seperti ini. Dan dia akan melakukan operasi yang ke-12 kalinya. Pada waktu bersamaan, rumah sakit tersebut kedatangan pasien baru. Perempuan yang baru mengalami kecelakaan itu bernama Karen. Berdasarkan hasil pemeriksaan, bagian otak dan jantung Karen mengalami kerusakan yang paling serius. Tindakan dokter yang pertama adalah harus melakukan operasi membuka rongga dada karena aortanya semua terkelupas. Harus melakukan perbaikan sesegera mungkin. Tapi dokter Nier merasa harus melakukan perbaikan bagian luka kepalanya terlebih dahulu karena dia memiliki aneurisma palsu. Akhirnya mungkin karena mereka memiliki hubungan yang spesial, jadi dokter Nier bisa berkompromi. Mendengar kata ini, Lin melakukan operasi jantung terlebih dahulu, tetapi operasi belum lama berlangsung, pupil mata Karen melebar, tekanan darah mulai tinggi, terjadi emboli pada otak. Dokter segera melakukan operasi bedah otak, tetapi sudah terlambat. Otaknya sudah tidak berfungsi lagi. Ketika Lin memberitahukan kabar buruk ini kepada ibu Karen, dia yang kehilangan suami 3 tahun yang lalu dan hanya tersisa seorang anak saja, saling bergantung sesama. Dia sangat-sangatlah hancur. Dia menangis dan sangat sedih. Di tengah kehancuran hati ibu Karen, dekan rumah sakit ini memberi permohonan yang cukup sadis. Ia datang ke hadapan ibu Karen. Kita menggunakan mesin untuk mempertahankan hidup anak Anda. Apa yang kalian inginkan dari anak saya? Jantung? Dekan itu berkata. Tidak, kata dekan itu. Semua organ tubuh anak Anda sudah tidak berfungsi lagi. Rumah sakit kami ada satu anak perempuan, wajahnya cacat karena sebuah kecelakaan. Kalian ingin mengambil wajah anak saya ya? Lalu dipasang di tubuh orang lain, kata ibu Karen. Merasa sangat sulit untuk dipercaya, ibu Karen langsung menolaknya mentah-mentah. Memangnya ada ibu yang seperti itu? Jawab ibu Karen. Ibu Karen menolak permintaan sadis dekan rumah sakit tersebut. Lalu dia pergi dan di lift bertemu dengan Molly. Mereka satu lift. Molly, si perempuan yang berwajah cacat, menjadi seorang ibu. Melihat wajah Molly yang memiliki bentuk yang cacat, ibu Karen merasa iba kepadanya. Akhirnya setelah memandang foto wajah anaknya, dia setuju. Dia menyetujui wajah anaknya dipindahkan ke Molly. Dekan sangat senang memberitahu Molly. Dengan senang hati, dekan rumah sakit ini mengumpulkan semua staf rumah sakit bagian operasi untuk rapat semuanya. Mulai dari sekarang, semua orang akan membatalkan hari libur dan hari kencannya dan mulai bertempur dengan operasi yang akan berlangsung selama 2 hari 2 malam. Kita akan memberi kehidupan baru kepada Molly dengan wajah yang baru, ujar dekannya.
Ketika semua sudah siap, dokter datang ke kamar Karen dan akan membawanya untuk melaksanakan operasi transplantasi. Tetapi untuk perpisahan selamanya, ibu Karen berkata, "Aku selalu berpikir, nak, kamu hanya tertidur. Bagaimana aku mengucapkan selamat tinggal kepadamu?" Ujar ibu Karen dengan sangat sedih, tapi dia sudah merasa sangat ikhlas. Ibu Karen menemani mayat anaknya. Ketika keluar dari pintu lift, melihat sepanjang koridor sisi kanan kiri banyak dokter yang berdiri. Dia sangat kaget. Ini kita namakan perpisahan kehormatan. Terima kasih kepada pemberian anak Anda, ujar para staf. Lalu Karen pun diantar sampai di depan ruang operasi. Ibu ini sangat hebat. Dia menggenggam tangan anaknya untuk terakhir kalinya. Dia mencium kening dan pipi sang anak. Lalu dia menunggu. Operasi pun dimulai. Dokter memulai operasi untuk kedua perempuan ini secara bersamaan. Pertama melakukan sketsa operasi wajah. Yang kedua, lalu memotong wajah mereka. Kemudian mencabut wajah mereka. Jika ada kesalahan akan mengakibatkan fatal. Wajah tidak dapat dipakai lagi. Ketika wajah Karen selesai dipisahkan secara sempurna, dokter memutuskan mesin pendukung hidupnya. Selama perempuan ini akan meninggalkan dunia ini, seluruh dokter memberikan rasa hormat kepadanya. Dan kemudian hal yang paling penting adalah memindahkan wajah cantik ini ke wajah Molly. Dilakukan dengan sangat hati-hati dan sempurna, seperti latihan. Biasanya pembuluh darah saraf mengikuti urutan ini, dimulai dari dagu sampai ke atas. Apakah paham? Operasi ini dilaksanakan selama 2 hari 2 malam, mengikuti wajah yang sudah dijahit. Dan akhirnya wajah berubah menjadi warna merah muda. Ini menyatakan operasi telah selesai. Setelah operasi selesai, Molly yang didukung oleh dokter melihat wajahnya yang berada di dalam cermin. Akhirnya ia melepas wajah cacatnya. Dia sangat senang. Lalu ibu Karen datang dan membawa foto masa kecil Karen. "Dia sangat cantik, ibu," kata Molly. "Bisakah saya meminta bantuanmu?" kata ibu Karen. Dia lalu mencium wajah anaknya sebagai tanda perpisahan terakhir dan dia pergi meninggalkan rumah sakit tersebut. Kawan, ketika kita menolong orang lain, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Percayalah, Allah akan membalas kebaikanmu dengan yang lebih indah. Andai tidak engkau dapatkan di dunia, di kehidupan kelak pasti akan kau dapatkan. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri dan pasti akan membutuhkan bantuan orang lain. Sejak dia lahir di dunia, hidup, hingga dia meninggal pun manusia akan tetap membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, kita selalu berbuat baik pada sesama, karena sejatinya manusia saling membutuhkan dan mendukung satu sama lain.